Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pinaka dan kawan-kawan sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perencanaan pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Tiara Zara Kalika sebagai moderator, ada Amaliatus Solihah sebagai pemateri, ada Niswa Aulia sebagai pemateri, dan Ika Nur Widyastuti sebagai pemateri. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk mempresentasikannya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amaliatus Solihah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan jangka pendek. Yang ketiga, unit pembelajaran. Yang pertama yakni perencanaan jangka panjang atau long range planning. Maksud dari perencanaan ini adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit sumber dan unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada perencanaan jangka pendek atau short range planning. Nah, perencanaan ini haruslah fleksibel dan adaptif serta harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Kemudian yang ketiga yakni ada unit pembelajaran. Unit pembelajaran dikenal pula dengan nama satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini, hendaknya siswa diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Nah, kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sendiri memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, RPP, dan LAS. Nah, untuk yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang pengembangan kurikulum yang berisikan satu, identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator materi pokok, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam alokasi waktu, dan yang ketujuh sumber belajar dan penilaian. Nah, untuk yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP sendiri mencakup satu, identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran dan kelas atau semester, yang kedua alokasi waktu, yang ketiga KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, dan yang ketujuh media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu LAS atau lembar aktivitas siswa. LAS sendiri merupakan panduan belajar bagi siswa yang berisi petunjuk, langkah-langkah dalam pengerjaannya, dan juga biasanya berupa soal latihan yang berisikan petunjuk dalam pemecahan masalahnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Niswa Aulia akan melanjutkan penjelasan dengan poin materi tentang teori penyusunan perangkat pembelajaran, yang dimana kelompok kami di sini menemukan dua pendapat ahli yang menurut kami sejalan dengan teori penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Kunandar 2014, di mana beliau menjelaskan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan itu berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap
sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu dikemukakan oleh Nazarudin 2007, di mana dikatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru baik secara individu maupun berkelompok agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ada 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dan unit pembelajaran. Yang kedua, untuk sistematika perangkat pembelajaran yaitu ada silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lembar aktivitas siswa atau LAS. Yang ketiga, untuk teori penyusunan perangkat pembelajaran yaitu ada teori Kunandar dan teori menurut Nazarudin. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.